Shalom saudara, tidak terasa kita sudah memasuki penghujung tahun 2025 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Saturday Devotion hari ini kita akan membahas dan merenungkan firman Tuhan dengan tema evaluasi hati. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur Engkau terus memimpin kehidupan kami sampai di penghujung tahun ini. Kami percaya kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati supaya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menuntun kami, untuk mengevaluasi hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 40, demikian firman Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Saudaraku, akhir tahun seringkali identik dengan kilas balik. Kita sering melihat dalam acara-acara akhir tahun seperti di gereja ataupun di tempat yang lain, di mana ada session kita akan melihat tayangan kenangan-kenangan pelayanan sepanjang tahun atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun itu. Dan itu akan diputarkan. Saudara, kilas balik ini juga kita bisa temukan di foto-foto kenangan di media sosial. Kilas balik ini berguna untuk apa, saudara? Untuk melihat apakah ada resolusi yang belum tercapai dan harapan yang baru akan disusun kembali. Saudaraku, banyak anak muda yang hari ini menutup tahun dengan pesta, hiburan, atau sekedar menghilangkan pikiran agar tidak perlu banyak berpikir. Namun di balik semua itu, saudara, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari, bahwa tidak semua hal berjalan seperti yang kita rencanakan. Tapi saudara, ada juga sebagian orang yang mengakhiri tahun ini dengan rasa syukur. Tetapi ada juga, saudara, orang lain yang mungkin mengakhiri tahun ini dengan kelelahan, kekecewaan, bahkan ada rasa bersalah, ada relasi yang rusak, keputusan yang disesali, iman yang terasa dingin, dan doa-doa yang seakan tidak terjawab. Akhir tahun menjadi momen yang jujur, bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini dalam Ratapan 3 ayat 40 mengundang kita untuk tidak sekedar menutup kalender, tetapi menutup tahun dengan sikap rohani yang benar. Menyelidiki hati, memeriksa hidup, dan kembali kepada Tuhan. Saudara, ini bukan ajakan untuk menyalahkan diri, melainkan ini adalah undangan kasih untuk pemulihan. Saudaraku, kitab Ratapan lahir dari konteks yang sangat kelam dalam sejarah Israel. Yerusalem telah dihancurkan, bait Allah dirusak, dan bangsa Israel dibuang. Harapan seakan runtuh. Nah, ratapan, saudara, adalah suara kesedihan daripada umat Allah yang mengalami konsekuensi dari dosa dan ketidaksetiaan mereka. Namun menariknya, saudara, Ratapan 3 ini berada di tengah kitab ini sebagai poros pengharapan. Di pasal yang sama kita menemukan pengakuan iman yang sangat terkenal yang dicatat di dalam ayat 22. Di situ dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Saudaraku, ini memberikan sebuah arti bahwa evaluasi diri yang diajak di dalam ayat yang ke-40 ini, saudara, tidak berdiri dalam keputusasaan, tetapi di dalam keyakinan bahwa Tuhan masih penuh dengan kasih. Saudaraku, perhatikan bahwa seruan marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita ini muncul dari kesadaran bahwa penderitaan bukan sekedar nasib buruk, melainkan kesempatan untuk refleksi rohani. Evaluasi hati adalah jalan menuju pemulihan, bukan jalan menuju hukuman. Saudara, dalam bahasa Ibrani, kata menyelidiki dan memeriksa ini menunjukkan sebuah tindakan yang aktif dan serius. Ini bukan refleksi sepintas, saudara, tetapi ini ada sebuah pemeriksaan hati yang sangat mendalam. Seperti seorang yang dengan teliti dia menelusuri kembali langkah-langkah hidupnya.
Evaluasi yang dimaksud di dalam Alkitab itu bukan hanya menilai perilaku dari luar, tetapi sikap hati yang ditunjukkan di sini adalah sikap hati yang ingin menyelidiki motivasi, prioritas, dan arah hidup. Bagi kita hari ini, saudara, ini berarti bertanya dengan jujur, apa yang selama ini menguasai hatiku? Apakah Tuhan masih menjadi pusat atau sudah bergeser oleh hal-hal yang lain? Apakah Tuhan sudah diambil oleh relasi dan pengakuan? Saudara, tujuan dari evaluasi ini ditegaskan dengan sebuah penjelasan yang berikut di dalam ayat ini dikatakan, dan kembali kepada Tuhan. Kata kembali menunjukkan kepada pertobatan atau berbalik arah. Evaluasi tanpa pertobatan hanya menghasilkan rasa bersalah. Tetapi evaluasi yang disertai kembali kepada Tuhan menghasilkan pemulihan. Dan ini merupakan awal yang baru. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita menghindari evaluasi karena kita takut menghadapi kenyataan. Kita lebih nyaman menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain atau masa lalu. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa keberanian untuk memeriksa hati justru adalah tanda iman yang dewasa. Bagi anak-anak muda, akhir tahun adalah momen yang tepat untuk berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana relasiku dengan Tuhan sepanjang tahun ini? Apakah aku masih berdoa dengan rindu atau aku hanya berdoa sebagai rutinitas? Apakah firman Tuhan itu masih membimbing keputusan hidupku? Evaluasi hati bukan tanda kegagalan rohani, tetapi bukti bahwa kita rindu untuk bertumbuh. Dan Tuhan tidak mencari hidup yang sempurna, tetapi hati yang mau dibentuk. Saudara, kalau kita mengemudi mobil, biasanya ada kaca spion yang digunakan untuk melihat ke belakang. Betul tidak, saudara? Dan ukurannya pasti lebih kecil. Tetapi kaca depan itu biasanya jauh lebih besar. Kenapa, saudara? Karena arah utama adalah ke depan. Artinya apa? Jika seseorang hanya menatap spion terus-menerus, maka ia tidak akan sampai ke tujuan. Saudaraku yang terkasih, akhir tahun adalah waktu untuk melihat ke belakang melalui spion rohani kita. Kita meninjau perjalanan hidup bukan untuk terjebak di masa lalu, tetapi agar kita dapat melangkah dengan lebih bijak ke depan. Evaluasi hati menolong kita membawa pelajaran, bukan beban ke tahun yang baru. Satu poin yang penting dari perenungan kita adalah evaluasi hati sejati selalu membawa kita kembali kepada Tuhan, bukan menjauh darinya. Saudaraku, kita dipanggil untuk berani jujur di hadapan Tuhan, mengakui segala kegagalan, luka, dan dosa, serta kita percaya bahwa Tuhan siap untuk menyambut dengan kasih. Akhir tahun bukan saat untuk berpura-pura kuat, tetapi saat untuk kembali berserah. Saudara, mungkin hari ini ada di antara kita yang punya kegagalan, punya pengalaman yang pahit, pengalaman yang sedih, yang menyakitkan. Atau mungkin saudara kita sedang mengalami titik terendah di dalam hidup kita. Akhir tahun ini adalah kesempatan untuk kita kembali datang jujur ke hadapan Tuhan untuk mengakui apa yang sedang kita rasakan. Kembali kepada Tuhan berarti memperbarui komitmen, membangun kembali kehidupan, doa, firman, dan persekutuan. Ini bukan tentang resolusi besar, tetapi tentang langkah kecil yang setia. Ratapan 3 ayat 40 saudara mengajarkan kita bahwa akhir tahun bukan hanya tentang penutupan, tetapi tentang arah. Tuhan mengundang kita untuk menyelidiki hati, memeriksa hidup, dan kembali kepadanya. Bagi setiap kita hari ini merasa bahwa tahun ini berat, penuh kegagalan, atau kita sudah menjauh dari Tuhan, firman Tuhan hari ini membawa pengharapan bahwa masih ada jalan kembali. Kasih setia Tuhan tidak berakhir bersama tahun yang lama. Mari saudara, kita menutup tahun ini bukan dengan penyesalan, tetapi dengan pertobatan yang membawa harapan. Dan mari kita melangkah kepada tahun yang baru
dengan hati yang diperbaharui di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.